warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. salam sejahtera buat kita semua. Saya Putut Marhayudi. Saya ingin menyampaikan hal-hal terkait tentang policy dari pemerintah, khususnya di Kementerian Pekerjaan Umum, menyangkut masalah pengadaan jasa konstruksi dalam kondisi COVID-19. Jadi kebijakan pengadaannya jasa konstruksi dalam darurat COVID-19 ini seperti apa? Ini yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, bagaimana polisi pemerintah terkait tentang COVID-19 ini. Yang kedua, bagaimana protokol pencegahannya, khususnya dalam penyelenggaraan Jakon. Yang ketiga, protokol pencegahan dalam pengadaan barang dan jasa. Jadi 3 item ini yang saya akan sampaikan kepada teman-teman semua yang nantinya barangkali setelah saya menyampaikannya silakan saja kalau misalkan harus ada yang didiskusikan teman-teman sekalian. Saya ingin memulai dulu teman-teman dari kebijakan makro karena nanti yang teknis-teknis nanti Anda akan ketemu 5 hari ke depan. Ya. Dalam agenda pembangunan ada tertuang di dalam RPJMN 4 itu tahun 2020 sampai 2024. Di situ salah satunya adalah memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Jadi banyak sekali yang tertuang di dalam RPJM 4 tersebut dalam kurun waktu 2020-2024, tapi saya akan menyorotinya hal yang berkaitan dengan KPUPR-nya, yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Nah, apa yang harus dilakukan dalam memperkuat ini? Tapi saya ingin menyampaikan tujuan akhir daripada memperkuat infrastruktur ini itu supaya mendukung aktivitas perekonomian, mendorong pemerataan, agar apa? Agar nantinya tercapai harapannya di 2024 itu Indonesia yang berpenghasilan menengah, tinggi sampai dengan tinggi, sejahtera, adil, dan berkesinambungan. Itu yang tertuang di dalam RPJMN. Namun, teman-teman sekalian, sama-sama kita ketahui, kondisi saat ini, upaya perkuatan infrastruktur tersebut mengalami kendala karena adanya pandemik, gitu ya, COVID-19. Sejujurnya, kita dikejutkan dengan kejadian ini, di mana COVID-19 ini menyebar dengan cepat. Sehingga suka atau tidak suka kita harus sama-sama menyadari bahwa ada bencana non-alam yang terjadi saat ini. Dan ini tidak sederhana, gitu loh. Oleh karena itu memerlukan penanganan bersama. Artinya penanganan yang juga tidak biasa, gitu. Ya, teman-teman sekalian ya, kita punya target, gitu ya, yang tertuang di dalam RPJMN. Tapi kemudian ada kendala yang kita hadapi pada tahun ini, awal tahun ini, gitu, yaitu adanya pandemi ini. Dan ini bukan hal yang sederhana, gitu. Oke, saya ingin lanjut. Tadi ada perkuatan infrastruktur, kan? Perkuatan infrastruktur. Ada program-program yang di 2020-2024 itu yang harus diselesaikan. Baik itu di sektor sumber daya air, konektivitas, permukiman, perumahan, dan lain sebagainya. Ada targetnya. Tapi lagi-lagi, saya ingin mengatakan kepada teman-teman semua, kondisinya sekarang ini tidak normal. Gitu. Kondisinya tidak normal, sehingga dengan target-target yang ada tersebut, kita perlu langkah-langkah dan terobosan yang tidak biasa. Ya. Sekali lagi, saya ingin, supaya frame kita sama dulu teman-teman ya, ada perkuatan infrastruktur yang tertuang di dalam RPJMN, tapi kemudian ada kendala, yaitu pandemik, sehingga menjadikan kondisinya menjadi tidak normal. Nah, karena kondisinya tidak normal, maka dibutuhkan langkah-langkah terobosan yang tidak biasa. Sehingga untuk melakukan langkah-langkah terobosan itu diperlukan yang namanya protokol penanganan khusus. Tak terkecuali, ini di semua sektor
Dan kita bicara sekarang ini dalam sektor penyelenggaraan pembangunan infrastruktur. Itu ya Bapak Ibu sekalian, supaya sama dulu Pak. Programnya kenapa kok menteri kami mengeluarkan Inmen gitu loh. Frame-nya supaya sama dulu. Saya ingin bicara policy lagi. Kenapa kok terbit Inmen? Sama-sama kita ketahui ada instruksi presiden, teman-teman sekalian. Ya, nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang jasa dalam rangka percepatan penanganan daripada COVID ini. Di dalam instruksi presiden tersebut, itu sesungguhnya ada instruksi kepada Menteri PUPR supaya melakukan percepatan penyiapan dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan dalam rangka penanganan COVID-19 ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi hierarkinya ada instruksi presiden, kemudian di dalam instruksi presiden itu ada tertuang instruksi menteri untuk melakukan percepatan penyiapan dan pembangunan infrastruktur. Oke. Nah, tadi Pak Presiden dalam Inpres nomor 4 juga mengatakan supaya dilakukan realokasi program anggaran tahun 2020. Nah, saya bicara untuk yang Kementerian PUPR saja. Berdasarkan Inpres tadi itu, telah dilakukan refocusing, realokasi anggaran dalam rangka apa? Percepatan penanganan daripada COVID-19 ini. Yang pertama, ada penghematan alokasi untuk perjalanan dinas ini sampai dengan 50% dari anggaran yang belum tersiap. Kemudian yang kedua, ada penundaan paket-paket. Ini menyangkut masalah realokasi kegiatan, refocusing kegiatan. Ada penundaan paket-paket kontraktual yang belum lelang khususnya, dan pelaksanaannya dapat ditunda nantinya di tahun depan. Gitu. Yang ketiga, ada rekomposisi alokasi anggaran di tahun 2020 pada paket yang MYC agar pelaksanaannya itu dapat diperpanjang. Yang keempat, kita melakukan perubahan paket-paket yang SYC tahun anggaran 20 itu menjadi paket MYC. Termasuk di dalamnya paket kontraktual untuk yang di bawah 100 miliar gitu ya, teman-teman sekalian. Dan yang terakhir, dalam rangka realokasi program dan anggaran di PUPR ini, kita melakukan optimalisasi kegiatan baik yang non fisik yang bisa ditunda dan dihemat gitu ya Bapak Ibu sekalian. Karena cukup besar dana yang diperlukan untuk bagaimana percepatan penanganan daripada COVID ini gitu ya. Oke. Itu yang pertama tadi secara umum teman-teman sekalian yang ingin saya sampaikan, kenapa kok barangkali teman-teman di luar ada mendengar kan gitu kan, ada pekerjaan yang ditunda dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, saya ingin bicara protokolnya. Pertama, protokol terkait tentang pencegahan COVID-19 dalam penyelenggaraan JAKON, gitu ya, jasa konstruksi. Tadi kita bicara instruksi presiden, di dalam instruksi presiden ada instruksi untuk menteri, kemudian Pak Menteri sudah mengambil langkah, ya, langkah progresif gitu ya, itu mengeluarkan yang namanya instruksi Menteri PUPR nomor 02 tahun 2020 tentang protokol pencegahan penyebaran corona dalam penyelenggaraan jasa konstruksi ya, teman-teman sekalian seperti itu. Nah, apa saja teman-teman sekalian atau apa maksudnya dan tujuannya sehingga dikeluarkan Inmen ini gitu ya. Yang pertama, teman-teman, secara filosofi supaya difahamin bahwasanya pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Indonesia ini harus tetap dilaksanakan secara aman, efektif, dan efisien. Karena dia merupakan bagian daripada penanganan dampak sosial dan ekonomi dari COVID-19 ini. Sekali lagi, saya bicara dari sisi filosofisnya, ya, bahwasanya pembangunan infrastruktur harus tetap dilaksanakan. Tapi kita dalam melaksanakannya harus aman, efektif, dan efisien. Kenapa harus efektif, efisien, dan aman? Karena dia bagian daripada penanganan dampak sosial ekonomi dari COVID-19 ini.
Oleh karena itu, teman-teman sekalian, maksud dikeluarnya Inmen ini, pertama dia sebagai instruksi untuk pengguna jasa, penyedia jasa, yang di dalamnya termasuk subkon, gitu ya, pemasok, supaya tujuan akhirnya untuk mencegah dan meminimalisasi risiko terkait tentang penyebaran COVID ini. Ya, teman-teman sekalian, itu maksudnya kenapa Inmen ini dikeluarkan. Tujuannya untuk apa? Untuk memastikan penyelenggaraan jasa konstruksi tadi berjalan secara aman, efektif, dan efisien, serta tidak mengganggu pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Jadi sekali lagi, teman-teman sekalian, pembangunan infrastruktur harus tetap berjalan, tapi harus aman, harus efektif, dan efisien. Oke, itu kenapa dikeluarkannya Inmen ini. Apa aja yang tertuang di dalam Inmen ini? Saya ingin menginformasikan kepada teman-teman sekalian terkait tentang protokol ini, Bapak Ibu sekalian. Pertama dari sisi skema protokolnya. Ya, skema protokol pencegahannya dalam penyelenggaraan JAKON. Saya ingin informasikan kepada teman-teman semua, sekarang ini dalam kondisi saat ini, ketika ada badan usaha yang memenangkan paket pekerjaan, maka dia harus membentuk Satgas Pencegahan COVID-19. Siapa yang membentuk itu? Pengguna jasa dan penyedia jasa. Ini skemanya. Ya. Kemudian, setelah dibentuknya Satgas tersebut, juga ada kewajiban daripada penyedia jasa yang memenangkan paket tersebut. Dia harus menyediakan fasilitas pencegahan COVID tersebut. Misalkan alat untuk bisa cuci tangan, kemudian masker, dan lain sebagainya. Gitu ya, yang diperlukan dalam rangka pencegahan COVID-19. Ini merupakan kewajiban daripada penyedia jasa. Yang ketiga, teman-teman sekalian, di PUPR ini ada satuan, ya, Satgas. Kalau ada Satgas pencegahan, di PUPR juga ada Satgas yang lebih tinggi lagi terkait tentang COVID-19 ini. Nah, tugasnya Satgas pencegahan ini itu adalah mengedukasi semua orang untuk menjaga diri. Artinya orang-orang yang terlibat di dalam proyek tersebut itu harus diedukasi, gitu teman-teman sekalian. Siapa yang mengedukasi? Satgasnya tadi. Bagaimana cara-cara mengedukasinya atau mengimplementasinya? Misalkan di dalam proyek tersebut penyedia jasa itu punya kewajiban untuk melakukan pengukuran suhu semua orang setiap pagi, siang, dan sore ketika akan mulai bekerja. Ini salah satu contohnya saja. Kemudian juga ada kewajiban lain daripada penyedia jasa, yaitu membuat kerjasama penanganan suspek COVID ini dengan rumah sakit dan puskesmas tempat gitu. Jadi yang badan usaha yang menangkan paket pekerjaan tersebut, dia harus melakukan kerjasama penanganan suspek dengan rumah sakit dan puskesmas setempat. Yang keenam, ini yang sangat krusial, teman-teman sekalian, dalam protokol pencegahan tersebut, ada kemungkinan untuk menghentikan sementara pekerjaan jika terindikasi ada tenaga kerja yang terpapar COVID. Jadi penghentian sementara ini, nanti saya jelaskan lebih lanjut, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Ya, sehingga paket pekerjaan tersebut harus diberhentikan. Ya, di sini yang terlibat pengguna atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi, dia boleh mengusulkan, gitu ya, untuk melakukan penghentian sejauh tadi sudah dievaluasi oleh Satgas tadi. Nah, ketika dilakukan penghentian sementara, teman-teman sekalian, itu harus dilakukan tindakan isolasi, penyemprotan disinfektan, baik itu untuk sarana dan prasarana kantor dan lapangan di mana proyek itu berada. Ini skema protokol pencegahannya dalam penyelenggaraan teman-teman ketika ada badan usaha yang sudah memenangkan paket pekerjaan tersebut. Gitu.